Gunnaas apa yang menimpa mantan atlet pencak silat, juara 2 Porprov Sumsel Arif Sugiarto. Arif menjadi korban dugaan penganiayaan yang dilakukan tetangganya F dan P hanya gara-gara tersinggung lantaran korban menegur tetangga yang memarkirkan mobil di jalan masuk ke kebun milik korban di Desa Ulak Dabu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang pada 1 Mei 2022 lalu. Arif mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya, bahkan tangan kanannya cacat permanen akibat sabetan senjata tajam milik pelaku. Mirisnya tak hanya Arif Sugiarto yang dianiaya, akan tetapi diduga balita juga menjadi korban ditendang oleh kedua pelaku. Dikatakan Mardiana, kuasa hukum Arif Sugiarto, dia sempat melaporkan perkara penganiayaan kepada pihak kepolisian. Namun kasus ini berbuntut panjang setelah dua pelaku juga melaporkan Arif Sugiarto dengan sangkaan penganiayaan berat. Dalam perjalanannya, menurut Mardiana, penyidik Polres Empat Lawang justru menangkap dan menetapkan Arif Sugiarto sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 351 KUHP. Arif Sugiarto melakukan penangguhan penahanan. Atas dasar itu, korban dengan didampingi kuasa hukumnya mendatangi di Treskrimum Polda Sumsel untuk mencari keadilan terkait penetapan tersangka dirinya. Selain itu, korban juga mempertanyakan perihal pelaku tak kunjung ditahan padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 170 tentang pengeroyokan. Sementara itu, Arif Sugiarto yang merupakan pelapor sekaligus korban penganiayaan mengatakan ia dibacok oleh dua orang yang tak lain adalah orang satu kampung dengan dirinya. Padahal saat itu putranya masih berusia 2,5 tahun yang ikut dianiaya pelaku dengan tega menendang anaknya hingga tersungkur. Mengkonfirmasi kasus saling lapor ini, Wadireskrimum Polda Sumsel AKBP Tulus Sinaga membenarkan fakta Polres Empat Lawang menangani kasus saling lapor penganiayaan dan pengeroyokan. AKBP Tulus Sinaga mengatakan saat ini pihaknya masih menanti hasil penyidikan dari Polres Empat Lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan wartawan media yang memberikan support kami, memberikan aspirasi. Hari ini adalah agenda kita untuk gelar perkara, yang mana perkara itu wilayah hukumnya di Polres Empat Lawang, yang mana perkara itu di pasal 170 penganiayaan dan pasal anak. Dan ada lagi pasal tandingan, kan dijadikan tersangka. Teringat di depan ibunya sendiri. Nah, mereka menyerang berdua. Setelah pada saat dia diserang, dia berlumuran darah, dia berlari. Kalau dia tersangka ini artinya dia melawan, sudah harus dia lawan kan di depan orang tua, di depan istri, di depan anak, dia mau dalam keadaan mendesak. Karena dalam keadaan mendesak, dia sudah lari keluar. Karena tidak ketemu, anaknya yang jadi korban. Barang yang ada di rumah yang jadi korban. Inilah kami melihat bahwa orang yang mempertahankan dirinya bisa jadi tersangka juga. Padahal pembelaan dia itu masuk. Kalau menurut kami sebagai penasihat hukum, masuk opernya. Karena dilakukan untuk mempertahankan diri dari dikeroyok sama dua orang pelaku, inisialnya B dan I. Terus saya dibacok sama dua orang pelaku. Terus saya sempat melarikan diri karena saya sudah luka parah sampai badan saya berlumuran darah. Terus mereka masih mengejar saya karena ingin membunuh saya. Terus berhubung mereka nggak dapat mengejar saya lari. Mereka itu balik lagi ke rumah saya, pulang lagi ke rumah saya, sampai mereka itu membabi buta, menghancurkan sangkar burung saya. Menurut saya yang lebih parah lagi, anak saya jadi korban, sampai mengalami memar di kepala dan di telinga sampai di lebam di bawah mata. Sedikit permasalahan awal. Iya, permasalahan awal itu saya menegur saudara Firman itu dengan baik-baik karena saudara ini memarkir mobilnya di saya tanpa menghalangi saya, motor saya untuk keluar kebun itu. Setelah saya melakukan peneguran secara baik, saudara Firman tidak terima.
Bahkan dia bilang, jual dah tanah kamu ini, biar saya beli berapa kamu mau minta. Oke. Jadi ada tantangan seperti itu. Iya. Nah, terus saya pulang dari kebun itu bapak saya minta antar lagi pergi ke kebun jauh. Nah, terus saya antar bapak pergi ke kebun jauh, saudara Firman ini melihat. Nah, dan pulang dari mengantar bapak dari kebun jauh, datang si Firman untuk ngajak saya duel. Nah, nggak tahunya ternyata mereka ini sudah berencana sama dengan kakak untuk membunuh saya. Dan sekarang ini saya tidak dapat keadilan dari Polres tempat, Polres Empalawang. Persoalan dengan Firman ini sebelumnya? Ada persoalan pribadi atau sebelumnya gimana? sih nggak ada persoalan karena saya juga belum lama pulang merantau dari Batam. Ya. Pelakunya 2 orang sampai sekarang nggak ditahan. Malah saya dijadikan tersangka sama Polres Penyidik Empalawang. Kak, itu yang waktu saat dibacok itu di lokasi kejadian. Iya, itu di rumah saya. Oh, Jadi ini hanya yang perlu Di dalam kita rumah saya. kritisi, Iya. kita kritisi. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.